Hey Squirrels, kembali lagi di series Hawkeye dan kali ini kita bakal ngebahas episode 2 yang barengan sama episode 1 kemarin. Dimana di episode ini menunjukkan satu karakter yang jadi sosok di balik kelompok mafia tracksuit, yaitu Echo. Nah, bakal kita bahas semuanya di video kali ini, so welcome to Breakdown Channel Universe. Langsung aja, bareng gue Rian, kita bahas topik kita kali ini. Melanjutkan ending episode pertama, episode kedua berjudul Hide and Seek menceritakan Clint yang meminta Kate untuk mengembalikan kostum Ronin yang dia pakai. Tapi pas Kate mau menyerahkan kostum itu ke Clint, mafia tracksuit yang berhasil melacak mereka sampai ke apartemen Kate secara tiba-tiba menyerang mereka dengan molotov yang membakar apartemen Kate dan membuat mereka terpaksa kabur dan meninggalkan kostum Ronin di sana. Mereka kemudian kabur ke apartemen tantenya Kate dan Clint balik lagi ke apartemen Kate untuk mengambil kostum Ronin, tapi kostum ini lalu hilang yang ternyata dibawa sama salah satu anggota pemadam kebakaran yang juga jadi anggota komunitas cosplay. Clint lalu mengajak petugas yang mengambil kostumnya dan harus ikutan acara roleplay untuk mendapatkan kostum Roninnya. Setelah mendapatkan kostum itu, dia lalu berusaha menyelesaikan konfliknya dengan tracksuit mafia dengan pura-pura ketangkep supaya bisa tahu bos di balik tracksuit mafia. Sayangnya rencana ini gagal karena Kate malah datang nolongin Clint yang akhirnya membuat mereka berdua ditahan di markas tracksuit mafia. Oke, kita fokus ke bagian Easter eggs dan misteri di episode kali ini. Nah, kita bisa ngeliat kelompok tracksuit mafia yang dipimpin sama seorang pria bernama Ivan buat menyerang apartemen Kate. Nah, di komik sosok ini dikenal sebagai Ivan Banionis, ketua dari kelompok tracksuit Dracula dan musuh dari Hawkeye di seri komik Hawkeye garapan McFraction. Next, apartemen dari Kate ini sebenarnya mirip-mirip dengan apartemen tempat tinggal Hawkeye di komik yang sering dirusuhin dan berusaha direbut sama Ivan dan kelompok tracksuit mafia. Nah, Kate Bishop sendiri di sini memang ditunjukkan kurang pengalaman, yang kelihatan jelas waktu Kate berusaha nembak hydrant pemadam kebakaran buat madamin api, tapi hydrant ini justru malah loncat keluar. Series ini tentunya nggak akan lepas dari segala kesalahan yang dilakukan sama Kate, karena Kate di sini masih newbie dalam melawan penjahat dan kurang pengalaman, dimana ini tentunya bakal diatasi sama Kate dengan belajar sama Clint yang akan jadi mentor sekaligus pelindung bagi Kate. Next, di supermarket, Kate mengira kalau dia akan dibawa Clint ke Avengers Tower, tapi Clint bilang tidak karena Avengers Tower udah dijual sama Tony Stark dan asetnya semua dipindah ke Avengers Compound di event Spider-Man Homecoming. Nah, tower ini juga kelihatan di series Loki yang digambarkan bukan sebagai Tower Stark lagi, melainkan Kang Tower yang kalau di komik adalah perusahaan buatan salah satu varian Kang the Conqueror, yaitu Mr. Griffin. Berpindah ke scene lain, Kate ngebawa Clint dan anjingnya Lucky ke apartemen tantenya Kate yang bernama Moira Brandon. Dimana di komik West Coast Avengers, Moira dikenal sebagai seorang artis lama Hollywood yang menjual tanahnya ke tim West Coast Avengers untuk dijadikan markas mereka. Dimana di komiknya, Moira akhirnya mati setelah menyelamatkan Hawkeye dan para superhero lain dari villain yang membuat Moira akhirnya diberi gelar kehormatan sebagai Avengers. Di series ini, Moira juga diceritakan sebagai seorang artis lama Hollywood yang kelihatan dari berbagai poster film vintage di apartemennya yang bertuliskan nama Moira Brandon. Berikutnya kita bisa melihat Kate yang menyembuhkan lukanya dengan menggunakan pizza beku, persis seperti di komik waktu Kate menyembuhkan lukanya dengan makanan dingin termasuk pizza. Nah, untuk menyelesaikan masalahnya, Clint mengirim anak-anaknya pulang duluan karena pengen menjauhkan mereka dari masalah. Dan terlihat anak bungsu Clint bernama Nate yang mulai belajar sign language buat berkomunikasi dengan Clint yang mengalami gangguan pendengaran. Dimana ini jadi tanda kalau gangguan pendengaran Clint sepertinya cukup parah, dan bahkan pertarungan yang akan dihadapi di series ini sepertinya akan membuat Clint menjadi sepenuhnya tuli. Anyway, berbicara soal masalah pendengaran Clint, akhirnya terungkap alasan dibalik masalah pendengaran ini yang ternyata disebabkan karena berbagai macam ledakan dan cedera yang dia terima saat beraksi sebagai Avengers, dimulai dari film Avengers pertama, Avengers Age of Ultron, dan juga Avengers Endgame. Kita juga bisa menemukan nih ada Easter eggs dari karakter Katniss Everdeen dari film Hunger Games dan callback scene dari Hulk waktu dia selfie bareng anak-anak di film Avengers Endgame. Nah, Clint dan Kate lalu tukeran nomor handphone dan seperti yang kita duga, ini sama kayak Peter yang direkrut Tony Stark dan merasa ingin menjadi superhero seperti Avengers yang membuat Peter intens ngechat Happy Hogan untuk mencari misi yang bisa dia selesaikan. Di sini kita bisa melihat Kate yang juga intens ngechat Clint karena Kate di sini pengen banget belajar untuk menjadi hero seperti Clint Barton. Dan lewat nomor telepon inilah Kate bisa ngelacak Clint ke tempat tracksuit mafia karena software keamanan yang dibuat sama Bishop Security membuatnya bisa melacak orang lain hanya dari nomor handphone, termasuk Arman yang dilacak sama Kate di episode pertama.
Kate lalu dihubungi sama detektif Cottle dari kepolisian New York yang sedang mengusut kejadian kebakaran apartemen Kate dan meminta Kate untuk diinterogasi. Nah, di komik, karakter ini dikenal sebagai detektif dari Santa Monica yang menyuruh Kate buat menangkap seorang pria bernama Flint Ward. Berikutnya, Kate yang curiga sama Jack soal kematian Arman akhirnya mulai ngulik informasi secara halus ke Arman, di mana saat ditanya sama Kate soal hubungannya dengan Arman, Jack di sini menunjukkan kata-kata nervous dengan mengedipkan matanya 2 kali dan berusaha mengalihkan pandangannya dari Kate, yang biasanya tanda-tanda kalau orang lagi bohong atau mengarang cerita. Nah, karena dia bohong, kemungkinan Jack di sini menyimpan satu rahasia tentang kejadian di balik kematian Arman yang mungkin melibatkan dirinya sebagai pembunuh atau kelompok mafia lain yang punya koneksi dengan dirinya. Yang jelas gerak-geriknya di sini udah cukup mencurigakan, walaupun terlalu gampang kalau kita menebak kalau Jack yang membunuh Arman. Ya bisa aja sih, karena series ini bisa dibilang cukup ringan dari segi ceritanya, jadi mudah ditebak. Next, kita bisa melihat Hawkeye yang datang ke acara live action roleplay buat mengambil kostum Ronin, di mana dia ketemu sama seorang pemadam kebakaran bernama Grill yang mengambil kostum Ronin dari apartemen Kate. Di mana nama ini sepertinya merefer ke karakter Gilbert alias Grill, tetangga Clint yang membantu Clint buat melawan kriminal sampai akhirnya Grill mati karena dibunuh The Clown yang mengincar nyawa Clint di komik. Next, Clint menyimpan baju Ronin di sebuah gym locker dan nelpon istrinya Laura, di mana dia bilang ke Laura kalau dia bakal menyelesaikan masalahnya dengan old tracksuit friend, yang kemudian direspon sama Laura dengan bilang "those idiot". Ini menandakan kalau Clint dan Laura sebelumnya udah pernah kenal dan berurusan dengan kelompok mafia ini. Laura nanya apa rencana Clint buat menyelesaikan masalahnya dengan tracksuit mafia, di mana ini kemudian dijawab Clint dengan bilang "a little catch and release", yang dikenal sama Laura sebagai trik lama dari Natasha, di mana ini adalah trik saat Natasha membuat dirinya ketangkep supaya dia bisa mengorek informasi dari orang yang menangkap dia, seperti yang terjadi di film Avengers pertama saat Natasha ditangkap sama Kolonel Luskoy. Nah, di sini Clint sengaja menyerahkan diri untuk tahu siapa bos dari tracksuit mafia. Di mana di ending episode ini kita bisa melihat sosok bos di balik tracksuit mafia, yaitu karakter Echo yang diperankan sama aktris Alaqua Cox. Nah, di komik, Echo atau Maya Lopez diceritakan sebagai seorang gadis keturunan suku asli Amerika yang merupakan anak dari pembunuh bayaran bernama Crazy Horse dan bawahan dari Wilson Fisk alias Kingpin. Kingpin sendiri kemudian membunuh ayah Echo dan mengangkat Echo menjadi anak angkatnya, di mana dia kemudian memanfaatkan Echo untuk jadi salah satu pembunuh bayarannya yang akhirnya dia gunakan untuk mencoba membunuh Daredevil dengan memberitahu Echo kalau Daredevil adalah orang yang membunuh ayahnya. Nah, dengan adanya backstory di komik ini, karakter Echo sebenarnya bisa jadi jembatan bagi Kingpin untuk muncul di series Hawkeye, di mana karakter Kingpin yang diharapkan muncul adalah Kingpin dari series Marvel Netflix yang diperanin sama Vincent D'Onofrio. Nggak cuma Echo, kelompok tracksuit mafia sendiri dan salah satu anggotanya bernama Kazi sebenarnya kalau di komik juga punya koneksi dengan Kingpin, di mana kelompok tracksuit Dracula pernah bekerja untuk Kingpin. Jadi kalaupun Kingpin bakal muncul di series ini, kemungkinan dia akan menjadi atasan dari Echo dan Kazi di kelompok tracksuit mafia. Nah, karakter Echo di komiknya diceritakan sebagai karakter yang tuli. Meskipun begitu, dia punya semacam photographic reflex dan memori, mirip-mirip dengan Taskmaster yang membuatnya bisa meniru gerakan dari orang lain dari mulai bertarung, bermain musik, sampai berbicara. Echo juga punya kekuatan untuk merasakan keberadaan dari getaran, yang di series ini Echo tunjukkan saat dia mendengarkan musik dengan merasakan getaran dari speaker, dimana di scene ini Echo mencoba menikmati musik hanya dengan getarannya aja, yang juga menggambarkan kalau karakter ini juga sepertinya akan digambarkan tuli di series ini. Kita bisa melihat Echo yang berada di sebuah ruangan dengan cahaya merah yang merefer ke Red Room dari film Black Widow, di mana salah satu agennya yaitu Yelena Belova bakal beraksi di series ini setelah dihasut sama Val di post-credit scene Black Widow. Nah, anak buah dari Echo di sini sebelumnya bilang saat nangkep Clint kalau she want him alive atau Echo mau tetap Clint hidup, yang sepertinya nunjukin kalau Echo mengincar sesuatu dari Clint. Nah, seperti yang kita tahu, tracksuit mafia pimpinan Echo adalah organisasi kriminal yang pernah bersinggungan dengan Clint, entah Clint sebagai Hawkeye atau sebagai Ronin. So, tentunya alasan Echo ngincar Clint sepertinya nggak akan jauh-jauh dari sana. Tapi dunia sampai saat ini masih belum tahu tentang identitas Ronin yang masih menjadi misteri sampai saat ini, termasuk Echo dan tracksuit mafia yang juga belum tahu soal Ronin. Nah, mereka berdua nih, Clint dan juga Kate, sepertinya dianggap sama Echo adalah petunjuk untuk mengetahui sosok Ronin yang sebenarnya diam-diam adalah Clint. Echo sepertinya tertarik sama Ronin karena Echo bisa jadi punya dendam tersendiri sama Ronin. Di komik, Echo diceritakan kehilangan ayahnya, Crazy Horse, yang dibunuh sama Kingpin. Nah, jika story ini diadaptasi, bisa jadi role pembunuh dari ayah Echo mungkin aja bakal diganti, dan Clint sebagai Ronin adalah orang yang membunuh ayah Echo ini, di mana ayahnya termasuk dalam pemimpin kelompok kriminal yang dieliminasi sama Ronin.
Atau bisa jadi seperti kasus Daredevil di komik, Ronin di sini difitnah sama salah satu orang terdekat Echo yang adalah Kingpin, yang di sini nge-framing kalau Ronin adalah orang yang membunuh ayahnya. Nah, ini sengaja dilakukan supaya Echo bisa membunuh Ronin, persis seperti yang dilakukan Val waktu dia menghasut Elena untuk membunuh Clint, yang dia bilang sudah bertanggung jawab sama kematian Natasha. Nah, konflik balas dendam Echo kepada Clint ini tentunya akan jadi narasi di sepanjang series ini, sampai nanti Echo mungkin akan menemukan kebenaran soal pembunuh ayahnya. Dan ini nantinya akan mentransformasi Echo menjadi orang yang lebih baik dan jadi hero seperti di komiknya, dimana cerita Echo sebagai hero akan dieksplor lebih dalam di seri solonya Echo yang akan digarap di Disney+. So itu dia breakdown kita kali ini dari series Hawkeye episode kedua. Dan kalau ada detail atau teori lain yang kita lewatkan di episode ini, feel free to share ke kita atau tulis di kolom komentar di bawah. So like dan share video ini kalau kamu suka, dan jangan lupa untuk follow akun sosial media kita lainnya untuk hal-hal yang tidak kalah seru. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Rian, keep exploring the multiverse.